Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Muammar Siddiq, asal Lampung, Prodi Hukum Tata Negara, kelas C tentunya kelompok 1 akan memenuhi sebuah tugas, yakni tugas filsafat yang berisi menjelaskan pengertian dari filsafat tersendiri, setelah itu objek-objek filsafat dan struktur pembahasan filsafat. Oke, baik, mari kita dengarkan penjelasan kali ini. Baik, langsung ke pembahasan yang pertama, yakni pengertian filsafat sendiri. Filsafat merupakan pengetahuan yang diperoleh dengan cara berpikir logis. Jadi bisa dikatakan ketika kita menggunakan filsafat, ilmu filsafat, kita itu diharapkan bisa memaksimalkan akal kita, menggunakan akal logis tentang objek yang abstrak ataupun suatu tidak ada. Kebenaran yang dipertanggungjawabkan secara logis pula. Jika diringkas, dapat juga dikatakan bahwasanya filsafat ialah pengetahuan yang logis yang tidak dapat dibuktikan secara empiris. Setelah itu pembahasan yang kedua, yakni objek pembahasan filsafat. Jadi untuk objek pembahasan filsafat itu ada dua. Yang pertama adalah objek materia dan yang kedua adalah objek forma. Objek materia yaitu segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. Jadi ketika kita membahas tentang pembahasan filsafat yang objek materia, berarti hal tersebut bisa mungkin ada ataupun itu memang ada. Setelah itu yang kedua adalah objek forma. Objek forma ia adalah penyelidikan yang mendalam. Jadi filsafat ingin tahu bagian dalamnya, tidak hanya tahu bagian luarnya. Berbeda dengan sains yang hanya mengetahui luarnya saja, tidak akan membahas tentang masalah ketuhanan dan yang terakhir adalah struktur pembahasan filsafat. Struktur pembahasan filsafat itu ada tiga. Yang pertama adalah epistemologi, yakni membicarakan sumber pengetahuan dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasanya filsafat itu mungkin saja membicarakan atau mempelajari suatu hal yang mungkin ada. Jadi tidak jelas apakah itu benar-benar ada ataupun. Dan yang kedua adalah ontologi, yakni setelah mengkaji cara memperoleh pengetahuan, filosof mulai menghadapi objek-objeknya untuk memperoleh pengetahuan. Dan yang terakhir adalah aksiologi. Untuk mengetahui kegunaan filsafat, kita dapat mulainya dengan melihat filsafat sebagai tiga hal. Yang pertama adalah filsafat sebagai kumpulan materi, yang kedua adalah filsafat sebagai pandangan hidup, dan yang terakhir falsafat sebagai metode dalam memecahkan masalah. Oke, mungkin demikian penjelasan saya yang kurang memahamkan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.